Ini adalah video terakhir kita di dalam bagaimana kita mengkhotbahkan kitab yang menggunakan genre perumpamaan atau kisah perumpamaan, terutama di dalam kitab Injil. Dan ini adalah video terakhir dan saya merasa ada hal yang perlu untuk kita pelajari juga di dalam kita mengkhotbahkan kitab dari perumpamaan ini. Dan saya merasa hal kreativitas itu juga menjadi bagian penting di dalam kita menyajikan, mengkomunikasikan perumpamaan itu kepada jemaat yang kita layani. Oleh sebab itu, pada bagian yang terakhir ini, saya akan mencoba memberikan kepada kita beberapa pemikiran yang bisa digunakan untuk kita mengkomunikasikan, mengkhotbahkan khotbah jenis perumpamaan ini kepada jemaat dengan gaya yang lain. Oke. Nah, ini adalah mulai menerapkan pelajaran tentang perumpamaan di dalam sebuah liturgi gereja. Tentu tidak semua gereja bisa menggunakan ini, tetapi ini akan menolong para pengkhotbah bila menggunakan ini ketika kita sedang atau akan mengkhotbahkan perumpamaan. Pemilihan bahan bacaan Alkitab yang disesuaikan dari liturgi gereja yang ada. Oleh sebab itu pemilihan bacaan, pemilihan cerita, perumpamaan bisa saja berbicara mengenai eh, disesuaikan dengan tema yang ada. Keluarga misalnya. Kita bisa menggunakan perumpamaan dari anak yang hilang. Bagaimana kehidupan keluarga. Lalu kita mulai berbicara mengenai pekerjaan, tentang perumpamaan talenta, ataupun yang lain. Yang kita mendekatkan pesan itu secara topik yang akan kita bahas. Bagian ini disebut dengan bagian induktif. Tetapi apakah itu akan melenceng? Tentu tidak kalau kita sesuai dengan konteks yang menjadi bahan bacaan kita. Yang kedua, tentu kita berkhotbah seperti biasa. Kalau pertama bagian ini berbicara mulai topiknya, pemilihannya. Tapi bagian yang kedua bicara mengenai khotbah. Ya, kita khotbah seperti minggu monolog. Begitu, itu bisa kita lakukan. Tapi kita bisa menggunakan kisah yang itu dengan menyusun sebuah syair kidung yang ada supaya membentuk sebuah lagu yang mudah diingat, yang mudah dipaham. Pementasan drama atau teater ini sering kita gunakan. Tentu yang perlu kita perhatikan adalah saya mohon hormat, siapkan dengan benar-benar. Kalau tidak, ini menjadi bumerang. Ini akan menjadi pemicu bahwa pesan yang akan kita sampaikan malah tidak tersampaikan. Kalau kita menyiapkannya secara asal-asalan. Media visual akan menolong sangat begitu. YouTube atau di website ya itu banyak sekali media-media sosial yang ada. Hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menampilkan di dalam media sosial pun sudah saya bahas di dalam eh, video kita yang sangat terdahulu dengan judul presentasi khotbah, video dan PowerPoint. Eh, presentasi visual dan visual, media visual dan media presentasi. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan mencarinya di dalam channel kita tentunya. Nah, tentu juga kita akan memperayakan peran interaktif. Ini yang paling penting, baru. Ya ini yang bisa bisa kita gunakan. Memainkan peran antara pengkhotbah dan jemaat ini akan sangat keterlibatan di dalam diri seorang pengkhotbah dan jemaat. Ini membutuhkan pemikiran yang dalam, tetapi ini dampaknya begitu sangat luar biasa karena
jemaat dilibatkan. Oleh sebab itu, bagaimana mulai menyusun sebuah khotbah yang interaktif. Ini perlu menjadi perhatian kita tersendiri di dalam pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Bagaimana mengkhotbahkan peran itu menjadi yang biasanya monolog satu satu arah menjadi dua arah. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang akan menjadi yang menggairahkan kita ya. Eh, kita tadi sudah membahas tentang musik, penggunaan lagu. Anda bisa download juga di dalam di media-media internet yang ada. Ini juga akan membawa pesan yang disampaikan. Karena ini cuma akan diputar saja. Bagaimana keseriusan, bagaimana pembuatannya biasanya sudah sangat profesional di dalamnya. Ya, pertunjukan seni, drama, teater tadi, bahkan ada mungkin bisa menggunakan gambar-gambar sebelum jemaat masuk, menempelkan gambar-gambar yang ada itu akan menolong sebuah pemahaman dan membawa jemaat masuk di dalamnya yang ada. Agak sedikit repot. Mungkin Anda pikir, aduh repot sekali ya. Betul, repot. Tetapi itu akan menolong kita sebetulnya di dalam kita menyampaikan khotbah. Bahkan pesan-pesan yang akan dibawakan itu menjadi lebih relevan. Kita bisa menggunakan bercerita kenapa saya menggunakan gambar ini, mengapa saya menggunakan cerita itu. Ketika Anda memasuki alunan gereja, ada lagu seperti itu, kenapa? Dan itu akan membawa pesan jemaat yang tidak bisa terlupakan. Karena kreativitas kita sebagai seorang hamba Tuhan. Tentu bagian ini di dalam kelompok PA, Anda bisa menyiapkan sebuah kertas kecil, kemudian Anda mulai memberi pelajaran-pelajaran di dalamnya, supaya kita berdiskusi, kita bisa berkelompok bersama. Dan ini menggunakan visual-visual promosi yang ada di dalamnya. Rekan-rekan hamba Tuhan, bagian ini akan sangat menarik bagi kita bila kita benar-benar menyiapkan bagian perumpamaan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya rasa pelajaran tentang perumpamaan ini akan membawa berkat yang sangat luar biasa buat kita semua. Mengapa? Karena kita tahu manfaatnya itu sangat besar buat jemaat. Jemaat bisa menikmati kedekatan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengkhotbahkan perumpamaan, begitu mereka bisa mendapatkan pendalaman yang sangat dalam, juga penerapan secara praktis. Saya rasa doa saya untuk kita semua ini akan menjadi penolong kita untuk kita bisa melihat bahwa Allah begitu sangat mengasihi kita di dalam kita melakukan khotbah-khotbahnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Pendeta Audi Octavian Senas selalu setia akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan di dalam channel kita Preaching Presentasi. Nantikan dalam topik-topik yang akan datang tentunya akan membantu kita semua para pengkhotbah untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.